Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi dengan judul Frauds and Error. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Rahmadina Kurnia Safitri dengan NPM 179, ada saya sendiri Firlyanda Arvistia Karini dengan NPM 190, lalu ada Tania Dwi Rahma dengan NPM 191, ada Farah Aprilia dengan NPM 245, dan Gadis Junita Pratiwi dengan NPM 272. Ada ancaman sistem informasi akuntansi. Ancaman sistem informasi akuntansi ada 4 macam. Yang pertama yaitu bencana alam dan politik seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, badai topan, ataupun serangan teroris yang dapat menghancurkan sistem informasi dan menyebabkan banyak perusahaan bangkrut. Contohnya, serangan teroris di World Trade Center di New York dan gedung federal di Oklahoma City yang menghancurkan atau mengganggu semua sistem di gedung-gedung tersebut. Lalu yang kedua, banjir di Chicago yang menghancurkan atau merusak 400 pusat pemrosesan data. Lalu ada banjir di Iowa yang mengubur sistem komputer kota di bawah air setinggi 8 kaki. Lalu ancaman yang kedua yaitu kesalahan perangkat lunak dan malfungsi peralatan, seperti kerusakan sistem operasi, kegagalan perangkat keras, pemadaman listrik, dan fluktuasi. Sebagai contoh, lebih dari 50 juta orang di timur tidak mendapat pasokan listrik ketika sistem kontrol industri di sebagian jaringan listrik mati. Beberapa daerah yang tidak mendapatkan pasokan listrik selama 4 hari dan kerugian akibat pemadaman listrik tersebut mencapai hampir 10 miliar. Lalu contoh yang kedua ada bug pada perangkat lunak Burger King, yaitu mengakibatkan tagihan kartu debit sebesar $4,334 untuk 4 hamburger karena kasir tidak sengaja memasukkan tagihan sebesar 4,33 sebanyak 2 kali sehingga menyebabkan kelebihan tagihan. Yang ketiga ada kesalahan yang tidak disengaja, seperti kecelakaan atau kesalahan dan kelalaian yang tidak disengaja oleh perbuatan manusia. Hal ini merupakan resiko terbesar bagi sistem informasi karena menyebabkan kerugian terbesar. Sebagai contoh, seorang petugas data entry di Mizuho secara keliru memasukkan penjualan 610 saham Gcom untuk 1 yen sebagai ganti penjualan 1 saham seharga 610 yen. Kesalahan tersebut merugikan perusahaan sebesar 250 juta. Lalu contoh yang kedua ada Jefferson County di West Virginia merilis alat pencarian daring baru yang mengungkap informasi pribadi sebanyak 1,6 juta orang. Ancaman yang keempat yaitu tindakan yang disengaja, seperti kejahatan komputer, penipuan, sabotase, yang merupakan penghancuran atau kerusakan yang disengaja terhadap suatu sistem informasi. Sebagai contoh, kelompok peretas aktivis yang disebut Anonymous berperan sebagai Sinterklas pada suatu Natal, yang menunjukkan bahwa mereka mengabulkan permintaan orang-orang yang kurang mampu. Mereka meretas bank dan mengirim kartu kredit virtual senilai lebih dari $1 juta kepada orang-orang. Lalu contoh yang kedua yaitu seorang peretas mencuri 1,5 juta nomor kartu kredit dan debit dari Global Payments yang mengakibatkan kerugian besar senilai $84 juta
dan penurunan laba sebesar 90% pada kuartal setelah pengungkapan tersebut. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai fraud. Jadi, fraud itu apa sih? Fraud adalah mendapatkan keuntungan yang tidak adil atas orang lain. Secara hukum, untuk suatu tindakan yang curang itu harus ada yang pertama, pernyataan pernyataan yang mengungkapkan atau pengungkapan palsu. Lalu yang kedua ada fakta material yang merupakan sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak. Lalu yang ketiga ada niat untuk menipu. Keempat, ketergantungan yang dapat dibenarkan. Artinya orang tersebut mengandalkan pernyataan yang keliru untuk mengambil tindakan. Lalu yang kelima ada cedera atau kerugian yang diderita oleh korban. Komisi Nasional Pelaporan Keuangan Penipuan itu telah mendefinisikan pelaporan keuangan penipuan sebagai perilaku yang disengaja atau sembrono, baik dengan tindakan atau kelalaian, yang mengakibatkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Komisi Tradeway merekomendasikan 4 tindakan untuk mengurangi pelaporan keuangan yang curang. Yang pertama, membangun lingkungan organisasi yang berkontribusi pada integritas proses pelaporan keuangan. Yang kedua, identifikasi dan pahami faktor-faktor yang menyebabkan pelaporan keuangan yang curang. Lalu yang ketiga, menilai risiko penipuan pelaporan keuangan di dalam perusahaan. Lalu yang keempat, merancang dan menerapkan pengendalian internal untuk memberikan jaminan yang wajar untuk mencegah pelaporan keuangan yang curang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang who perpetrates fraud and why, yang dimana bagi sebagian besar pelaku penipuan predator, yang dibutuhkan oleh penipu hanyalah kesempatan dan pola pikir kriminal yang memungkinkannya melakukan penipuan. Bagi sebagian besar pelaku penipuan pertama kali, ada 3 kondisi yang muncul saat penipuan terjadi, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, di mana tekanan adalah dorongan atau motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. Jadi, tekanan finansial seringkali memotivasi penipu penyalahgunaan oleh karyawan. Contohnya, tekanan tersebut termasuk hidup di luar kemampuan, kerugian finansial yang besar, atau utang pribadi yang tinggi. Nah, selanjutnya itu, beberapa karyawan juga melakukan penipuan karena mereka memiliki perasaan dendam yang kuat atau percaya bahwa mereka diperlakukan tidak adil. Nah, selanjutnya itu ada tabel tekanan yang dapat menyebabkan penipuan karyawan. Jadi, tekanan itu ada 3, yang dimana ada dari finansial, emosional, dan lifestyle. Nah, dari finansial itu biasanya seperti hidup melampaui batas kemampuan, hutang atau biaya pribadi yang tinggi, gaji atau pendapatan yang tidak memadai, peringkat kredit buruk, dan lain sebagainya yang terdapat pada tabel. Selanjutnya itu untuk emosional itu biasanya kayak keserakahan yang berlebihan, ego, kesombongan, ambisi, kinerja tidak dikenali, ketidakpuasan pekerjaan. Selanjutnya itu takut kehilangan pekerjaan, kebutuhan akan kekuasaan atau kendali, dan bisa dilihat lagi pada tabel. Selanjutnya itu untuk lifestyle itu tuh seperti kebiasaan berjudi, kecanduan obat-obatan terlarang, atau alkohol, hubungan seksual, dan tekanan keluarga atau teman sebaya. Baik, selanjutnya.
Nah, baik selanjutnya itu ada tabel peluang yang memungkinkan terjadinya penipuan karyawan dan laporan keuangan. Itu ada dua faktor, yaitu faktor pengendalian internal dan faktor-faktor lainnya. Nah, untuk dari faktor pengendalian internal, itu biasanya karena kegagalan dalam menegakkan atau memantau kontrol internal, kegagalan manajemen untuk terlibat dalam sistem pengendalian internal, yang ketiga itu manajemen mengabaikan kontrol, yang keempat kecerobohan manajerial, kurangnya perhatian terhadap detail. Nah, yang terus selanjutnya itu ada manajemen yang dominan dan tak tertandingi, dan selebihnya bisa kita lihat pada tabel tersebut. Nah, kalau faktor-faktor lainnya itu seperti transaksi besar, tidak biasa, atau rumit. Banyak entry penyesuaian pada akhir tahun, transaksi pihak terkait, departemen akuntansi yang kekurangan staf dan terlalu banyak bekerja, personal tidak kompeten, pergantian karyawan kunci yang cepat, selanjutnya itu struktur organisasi yang terlalu rumit. Nah, itu adalah faktor-faktor lainnya di mana yang dapat menyebabkan penipuan karyawan dan laporan keuangan. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada rasionalisasi, di mana rasionalisasi memungkinkan pelaku untuk membenarkan perilaku ilegalnya. Nah, rasionalisasi yang paling sering dilakukan adalah sebagai berikut, seperti saya hanya meminjamnya dan saya akan membayar kembali pinjaman saya, terus Anda akan mengerti jika Anda tahu bahwa saya membutuhkannya, apa yang saya lakukan tidak seserius itu. Nah, selanjutnya itu juga ada kayak dalam posisi kepercayaan saya yang sangat penting, saya berada di atas aturan. Nah, dan lain-lainnya seperti ada pada PPT tersebut. Selanjutnya itu penipuan juga terjadi ketika orang memiliki tekanan yang tinggi, kesempatan untuk melakukan menyembunyikan dari dan mengubah kemampuan untuk merasionalisasi integritas pribadi mereka. Baik, sekian saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai computer fraud. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tanedi Rahma dengan NPM akhir 191. Computer fraud adalah segala bentuk penipuan yang melibatkan penggunaan teknologi komputer. Contohnya itu seperti pencurian, penggunaan akses, modifikasi, penyalinan, atau penghancuran perangkat lunak, perangkat keras, atau data secara tidak sah. Pencurian aset yang ditutupi dengan mengubah catatan komputer dan juga memperoleh informasi atau properti nyata secara ilegal dari menggunakan media komputer. Kenaikan computer fraud ini diperkirakan merugikan Amerika Serikat antara 70 miliar dolar hingga 125 miliar dolar per tahun. Angka tersebut meningkat pesat karena beberapa faktor, yaitu seperti tidak semua orang sepakat tentang apa yang dianggap sebagai computer fraud, banyaknya komputer fraud yang tidak terdeteksi, banyaknya kasus komputer fraud yang tidak dilaporkan, banyak jaringan komputer yang tidak aman, situs internet menawarkan petunjuk langkah demi langkah tentang cara melakukan komputer fraud dan penyalahgunaan, dan bahkan penegakan hukum tidak dapat mengikuti pertumbuhan komputer fraud sampai akhirnya menghitung kerugian yang disebabkan oleh komputer fraud menjadi sangatlah sulit karena kasusnya memang begitu banyak. Lalu klasifikasi komputer fraud ini terdiri dari berdasarkan model pemrosesan data. Ini ada penipuan input, ini merupakan cara paling sederhana dan umum melibatkan perubahan atau pemalsuan input dokumen atau komputer. Lalu ada penipuan prosesor, ini melibatkan penggunaan sistem secara tidak sah termasuk pencurian waktu dan layanan komputer.
Lalu ada penipuan instruksi komputer, ini melibatkan perusahaan perangkat lunak perusahaan, penyalinan perangkat lunak secara ilegal, penggunaan perangkat lunak secara tidak sah, dan pengembangan perangkat lunak untuk melakukan aktivitas tidak sah. Lalu ada penipuan data, ini melibatkan penggunaan penyalinan, penelusuran, pencarian, atau perusakan data perusahaan secara ilegal. Lalu ada penipuan output, ini melibatkan pencurian pencalinan atau penyalahgunaan output yang ditampilkan atau dicetak. Mencegah dan mendeteksi computer fraud. Ini untuk mencegah computer fraud, organisasi atau perusahaan harus menciptakan lingkungan yang membuat penipuan lebih sulit dilakukan dan meningkatkan metode deteksi dan juga keamanan. Langkah-langkah yang dapat diambil ini seperti menciptakan budaya organisasi dan perusahaan yang menekankan integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai etis dan kompetensi. Lalu terapkan sistem kontrol internal yang kuat, batasi akses fisik dan jarak jauh ke sumber daya sistem untuk personal yang berwenang. Lalu gunakan dokumen dan catatan yang dirancang dengan baik untuk menangkap dan memproses transaksi. Lindungi semua aset, catatan, dan data. Lakukan pemeriksaan kinerja secara independen. Terapkan kontrol berbasis komputer untuk input data, pemrosesan komputer, penyimpanan data, transmisi data, bahkan sampai output informasi. Lalu ada inskripsi data dan program yang disimpan dan ditransmisikan untuk melindungi dari akses dan penggunaan tidak sah. Lalu ada perbaiki kerentanan perangkat lunak dengan menginstal pembaruan sistem operasi serta program keamanan dan aplikasi. Bisa juga menggunakan aplikasi pencegah virus yang masuk. Lalu ada terapkan program penilaian risiko penipuan yang mengevaluasi kemungkinan dan besarnya aktivitas penipuan. Lalu buat jejak audit sehingga transaksi individual dapat ditelusuri melalui sistem ke laporan keuangan dan data laporan keuangan dapat ditelusuri kembali ke transaksi individual. Lalu lakukan audit eksternal dan internal secara berkala. Lalu ada install perangkat lunak yang bisa mendeteksi penipuan. Terapkan hotline penipuan. Dorong karyawan untuk melaporkan penipuan dengan menerapkan penghargaan dan perlindungan bagi pelapor. Lalu gunakanlah analisis data untuk membangun atau membantu mencegah dan mendeteksi penipuan yang akan terjadi. Computer fraud ini merupakan ancaman yang serius bagi organisasi. Dan dengan beberapa hal di atas, diharapkan kita bisa memahami jenis-jenis computer fraud, faktor yang mendorongnya, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah dan mendeteksinya. Sehingga organisasi dan perusahaan dapat mengurangi resiko menjadi korban kejahatan setelah ini dan setelah mendapatkan informasi yang disampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi kita sampai di materi terakhir lagi, yaitu mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan. Nah, mencegah dan mendeteksi penipuan ini merupakan hal yang penting dalam sistem akuntansi karena penipuan dan penyalahgunaan dapat terjadi dalam beberapa bentuk seperti pencurian aset, penggelapan, pemalsuan dokumen, dan penipuan komputer. Nah, langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan adalah yang pertama, menerapkan kontrol internal yang kuat. Nah, kontrol internal merupakan proses yang dirancang untuk mengurangi resiko penipuan, penyalahgunaan. Kontrol internal yang kuat mencakup pemisahan, tugas otorisasi yang tepat, dokumentasi yang memadai, tinjauan internal. Lalu yang kedua, melatih karyawan tentang etika bisnis dan penipuan. Nah, karyawan ini tuh wajib memahami resiko penipuan serta langkah-langkah yang tepat untuk mencegahnya. Lalu yang ketiga adalah membangun budaya etika. Budaya etika yang kuat dapat membantu mencegah penipuan dan penyalahgunaan dengan mendorong karyawan untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab. Lalu memantau aktivitas yang mencurigakan. Pemantauan aktivitas yang mencurigakan membantu mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan secara pada tahap awal. Lalu yang terakhir adalah melakukan audit internal secara teratur. Nah, audit ini membantu mengidentifikasi kelemahan kontrol internal dan resiko penipuan. Oke, jadi lalu bagaimana sih cara mendeteksi penipuan? Nah, yang pertama pastinya memeriksa transaksi yang tidak biasa. Transaksi yang tidak biasa bisa mengindikasikan penipuan. Nah, misalnya itu transaksi besar, transaksi yang terjadi di luar jam kerja, atau transaksi yang melibatkan karyawan tertentu yang memiliki catatan buruk. Lalu yang kedua adalah memeriksa laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini dapat menunjukkan tanda-tanda penipuan.
Misal pendapatan yang nggak realistis, biaya yang tidak biasa, atau perubahan tiba-tiba dalam suatu laporan. Lalu memeriksa catatan karyawan. Nah, catatan karyawan dapat menunjukkan tanda-tanda penipuan, misalnya catatan yang kerjaan tidak akurat, catatan perjalanan yang tidak tepat, atau catatan pengeluaran yang tidak biasa. Lalu yang keempat adalah memeriksa catatan vendor. Nah, catatan vendor dapat menunjukkan tanda-tanda penipuan, misalnya faktur yang dipalsukan, faktur ganda, atau faktur yang tidak biasa. Yang terakhir adalah memeriksa catatan pelanggan. Catatan pelanggan dapat menunjukkan tanda-tanda penipuan, misalnya tagihan yang tidak dibayar, pengembalian barang yang tidak biasa, atau transaksi yang tidak biasa. Oke, yang terakhir adalah langkah-langkah tambahan yang dapat diambil untuk mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan. Yang pertama adalah menerapkan sistem akuntansi yang baik. Nah, sistem akuntansi yang baik dapat membantu mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan dengan melacak transaksi secara akurat dan memisahkan tugas. Lalu yang kedua, menerapkan teknologi informasi. Yakni teknologi informasi dapat membantu mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan dengan meningkatkan kontrol internal, memantau aktivitas, dan menganalisis data. Lalu yang terakhir adalah bekerja sama dengan penegak hukum. Nah, jika ada masalah penipuan atau apapun, penting untuk bekerja sama dengan penegak hukum untuk menyelidiki masalah tersebut. Ingat, mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan merupakan proses yang berkelanjutan. Penting untuk terus memantau resiko dan meningkatkan kontrol internal untuk melindungi organisasi dari penipuan dan penyalahgunaan. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan saya atas pemaparan yang sangat informatif dan berharga mengenai fraud and errors. Demikian juga presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.